Selamat bertemu kembali bersama saya Miss Dian dalam pembelajaran biologi kita hari ini. Langsung saja kita mulai dalam tata nama makhluk hidup. Seorang ahli biologi, Carolus Linnaeus, menyatakan bahwa makhluk hidup yang memiliki persamaan paling banyak itu digolongkan dalam tingkatan yang sama, di mana ini disebut sebagai takson. Di mana dalam setiap anggota-anggotanya, jika semakin tinggi akan mempunyai persamaan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin banyak persamaannya. Jadi kalau semakin banyak persamaan berarti tingkat taksonnya itu dalam keadaan yang rendah. Oke, langsung saja. Tingkatan takson mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Yang pertama itu ada kingdom, kedua ada phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Kemudian ada kelas, ada ordo, ada family, ada genus, dan ada spesies. Jika berada dalam genus yang sama, berarti makhluk hidup ini memiliki persamaan ciri yang sangat banyak. Jadi kalau semakin tinggi ke atas, persamaan cirinya semakin sedikit. Oke, di sini ada contohnya mulai dari yang hewan dari kingdom sampai spesies, dan juga tumbuhan dari kingdom sampai spesies. Misalnya pada plantae, kingdom plantae, kemudian divisionya itu spermatopita, subdivisinya itu angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Rutales, family Rutaceae, genusnya Citrus, dan spesiesnya Citrus macrocarpa, atau jeruk, Begitu juga misalnya pada jeruk nipis, satu genus Citrus, Oke, berikutnya bagaimana sih mengenai penamaan atau aturan dalam penamaan ilmiah? Nama ilmiah ini harus terdiri dari dua kata. Oleh karena itu dikenal juga sebagai binomial nomenklatur, di mana setiap nama ilmiah terdiri dari bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan, terdiri dari dua kata, yaitu genus dan juga spesies. Huruf pertama harus ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua dengan huruf kecil. Kalau ditulis dengan komputer itu harus bercetak miring Dan kalau ditulis dengan tulisan tangan itu harus digaris bawahi. Ini adalah contoh dari nama ilmiahnya tumbuhan dan hewan. Silakan dilihat. Karena di sini pengetikan, maka namanya itu bercetak miring. Namun kalau kamu nanti menulisnya di buku latihan atau menulisnya dengan ditulis tangan, itu harus digaris bawahi terpisah nak. Misalnya genetum satu garis, genemon satu garis. Kata pertama G genetum itu berhuruf besar, genemonnya di huruf kecil. Oke, selanjutnya kita belajar kunci determinasi. Kunci determinasi disebut juga sebagai kunci dikotom, merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup, di mana untuk membuat kunci determinasi itu harus terdiri dari dua baris, kemudian menggolongkan makhluk hidup itu dideskripsikan berdasarkan ciri-ciri dari organisme yang diamati. Ciri-ciri itu harus berlawanan. Kita lihat bagaimana cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, harus berlawanan atau dikenal dengan namanya istilahnya dikotom. Kemudian cirinya mudah diamati, dan istilah yang dipakai adalah istilah yang mudah dimengerti, menggunakan kalimat yang singkat. Setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Kuplet ini berarti satu pernyataan terdiri dari dua istilah yang saling berlawanan. Oke, kita lihat pada contoh. Pada latihan kunci determinasi, ini ada yang kita pakai, ada hiu,
lele, kamu disuruh membuat kunci determinasi dari hiu, lele, bunglon, harimau, orangutan, dan juga manusia. Ya, kalau dilihat berarti kita lihat di situ ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Ciri-cirinya ya. Kemudian ada yang karnivor, kemudian ada yang omnivor, atau ada yang berjalan dengan kaki, ada yang kakinya 2, atau ya ada yang berjalan dengan kakinya 4. Misalnya gitu ya. Jadi harus cirinya berlawanan, hidup di air, tidak hidup di air, seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana pengerjaannya. Ya, silakan dibaca dari pernyataan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di nomor 1 ya, kamu itu terdiri dari 2 pernyataan, hidup di air dan tidak hidup di air, atau absolut di air dan tidak absolut di air. Oke, tadi ya untuk pernyataan nomor 1 itu vertebrata yang hidup absolut di air, dan yang kedua vertebrata yang tidak absolut di air. Ya, jadi nomor 1 yang bagian A itu ada titik-titik ke nomor 2. Berarti di situ kamu disuruh melanjutkan ke nomor 2. Ya, kemudian bagian yang B titik-titik ke nomor 3, berarti kamu disuruh lanjutkan ke nomor 3. Tapi sebelumnya ya, ingat ya, pernyataan masing-masing nomor itu nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah pernyataan-pernyataan yang saling berlawanan. Ya, contohnya di nomor 1 yang absolut di air, dan yang kedua itu yang kan absolut, yang tidak absolut di air. Jadi yang nomor 1 adalah pernyataannya vertebrata yang hidup absolut di air, kamu disuruh lanjut ke nomor 2. Sampai di nomor 2 itu ada lagi 2 pernyataan yang hidup di air ya. Yang absolut hidup di air itu ada 1, mulutnya terletak di ventral ya. Kemudian 1 lagi mulutnya terletak di ujung ya. Jadi yang untuk yang terletak di ventral itu langsung organismenya ada hiu ya, sedangkan yang terletak di ujung itu ada lele. Jadi untuk yang nomor 1 vertebrata yang hidup di air yang punya mulut di ventral itu adalah hiu. Jadi hiu punya ciri-ciri vertebrata hidup di air dan mulut terletak di ventral, sedangkan lele mempunyai ciri-ciri vertebrata yang hidup absolut di air dan mulut terletak di ujung. Oke, sekarang tinggal pernyataan yang nomor 1 bagian B. Nomor 1 bagian B, vertebrata yang hidup tidak absolut di air, kamu suruh lanjutkan nomor 3. Ya, bagian B kita lanjut di nomor 3. Vertebrata yang tidak absolut di air itu ada di nomor 3 dengan ciri berambut dan juga tidak berambut. Untuk berambut kamu disuruh lanjut ke nomor 4. Sedangkan yang tidak berambut itu langsung ketemu organismenya adalah bunglon. Berarti kita lihat lagi yang vertebrata tidak absolut di air, kemudian punya ciri berambut, lanjutlah ke nomor 4. Yang berekor itu ada harimau, dan tidak berekor kamu disuruh lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 itu bipedal, ada gorila, dan tidak bipedal itu manusia. Ya. Bipedal ini dia menggunakan tangannya juga untuk berjalan gitu ya. Oke, jadi sudah dapat semuanya. Tadi kan kita yang mau kita lihat determinasinya ada hiu, kemudian lele, ya kan? Kemudian ada bunglon, harimau, ya. Kemudian ada gorila atau ya orangutan dan manusia. Ya, jadi kalau dilihat manusia punya ciri, silakan diikuti dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Vertebrata yang hidup tidak absolut di air ya, kemudian berambut ya, kemudian tidak berekor dan tidak bipedal. Kemudian kalau kamu mau lihat ciri harimau, silakan diikuti ya. Harimau itu dari nomor 1 bagian B, vertebrata yang tidak hidup absolut di air ya, kemudian berambut dan berekor, itulah harimau. Ya, kira-kira begitulah untuk membuat kunci determinasi. Harus terdiri dari pernyataan yang saling berlawanan yang disebut juga sebagai dikotom. Ingat ya, jadi setiap nomor kuplet itu terdiri dari 2 pernyataan yang saling berlawanan. Kuplet itu di sini itulah dia yang di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, yang kata berlawanannya itu 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya 5A, 5B. Selamat belajar.